Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jenny Hindiska NPM 1913023038 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 4B Universitas Lampung akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia sekolah kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Nah, KD 4.4-nya yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Dengan indikator pengetahuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sel volta, yang kedua, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta, yang ketiga yaitu menjelaskan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana jika tabung berisi larutan ZnSO4 diberi batangan Zn? Nah, dan bagaimana sih jika larutan CuSO4 dimasukkan batang Cu? Nah, apa yang terjadi? Nah, selanjutnya kita akan bahas pada materi sel volta berikut. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sel volta. Nah, ada yang tahu nggak sih sel volta itu apa? Ya, jadi sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia atau redoks yang berlangsung secara spontan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rangkaian sel volta. Nah, seperti pada gambar yang tertera tersebut, yaitu pada tabung sebelah kiri yaitu tabung yang berisi larutan ZnSO4 dan tabung yang berada di sebelah kanan yaitu larutan CuSO4. Nah, pada larutan CuSO4 tersebut diberi lempengan CuSO4 dan pada larutan ZnSO4 diberi lempengan atau batangan Zn. Nah, kemudian pada rangkaian sel volta tersebut logam Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter melalui kabel penghantar listrik. Selanjutnya yaitu diberi jembatan garam. Nah, setelah rangkaian terhubung dengan baik, lempengan logam Zn ini akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif yang akan larut dalam larutan ZnSO4 dan melepaskan elektron. Nah, elektron-elektron tersebut ditandakan dengan yang berwarna merah itu menuju lempengan lempengan Cu. Nah, kemudian elektron yang dilepas itu akan mengalir melalui kabel listrik melalui voltmeter menuju lempengan logam Cu. Nah, kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh ion Cu2 positif yang berasal dari larutan CuSO4 dan membentuk endapan Cu. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih fungsi dari jembatan garam itu? Nah, faktanya tanpa jembatan garam itu elektron ini tidak akan mengalir. Nah, hal ini terjadi karena kelebihan muatan pada kedua wadah yang berisi larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Nah, di wadah pertama yang berisi larutan ZnSO4 akan mengalami kelebihan muatan positif karena terbentuk ion Zn2 positif. Nah, hasil reaksi oksidasi logam Zn sementara di wadah kedua akan mengalami kelebihan muatan negatif SO4 2 negatif karena ion Cu2 positif jumlahnya berkurang. Nah, jadi jembatan garam itu berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan pada larutan tersebut. Nah, ion Na positif akan bergerak menuju larutan CuSO4 dan menetralkan kelebihan muatan negatif, dan ion SO4 2 negatif bergerak menuju larutan ZnSO4 yang kelebihan positif. Keterangannya yaitu logam yang ada pada tabung sebelah kiri yaitu logam Zn dan logam yang ada pada tabung di sebelah kanan yaitu logam Cu. Nah, ada yang tahu nggak sih apa maksud dari gambar tersebut? Nah, jadi kutub yang bermuatan negatif adalah anoda, kutub yang bermuatan positif adalah katoda. Nah, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda, tempat terjadinya reduksi. Nah, jadi sel volta ini memiliki elektroda logam yang dicelupkan ke dalam larutan garam-garamnya, yaitu yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama,
terjadi reaksi redoks, yaitu terjadi reduksi pada katoda dan oksidasi pada anoda. Nah, yang kedua yaitu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga yaitu terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan energi listrik. Nah, keterangannya yaitu logam yang ada pada tabung sebelah kiri yaitu logam Zn, dan logam yang ada pada tabung di sebelah kanan yaitu logam Cu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan reaksi anoda Zn dan katoda Cu dapat disusun dengan suatu notasi sel yang disebut dengan diagram sel, yaitu Zn solid, garis 1 Zn2 positif, dan garis 2 Cu2 positif aquos, dan garis 1 Cu solid. Nah, jadi anoda itu digambarkan di sebelah kiri dan katoda digambarkan di sebelah kanan. Jadi dua garis sejajar pada reaksi tersebut yaitu jembatan garam yang memisahkan antara anoda dan katoda. Kemudian garis tunggal yaitu batas antar fase. Nah, Zn solid garis miring 1 Zn2 positif itu adalah pasangan oksidasi, sedangkan Cu2 positif aquos garis miring 1 Cu solid yaitu pasangan reduksi. Nah, selanjutnya yaitu perhatikanlah tabel deret volta berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, deret volta adalah susunan unsur-unsur logam berdasarkan harga potensial elektroda standar. Nah, berdasarkan deret volta tersebut, logam H adalah yang menjadi standarnya. Selanjutnya yaitu bagaimanakah kecenderungan deret volta? Apakah ada yang tahu? Nah, berdasarkan tabel deret volta tersebut, kecenderungan deret volta dari kiri ke kanan yaitu kecenderungan deret voltanya akan semakin besar dari kiri ke kanan, sehingga daya pengoksidasinya juga akan semakin meningkat dan mudah mengalami reduksi. Nah, selanjutnya yaitu kecenderungan deret volta akan semakin kecil dari kanan ke kiri. Nah, harga potensial reduksinya juga akan semakin kecil, sehingga daya reduksinya semakin meningkat dan mudah mengalami oksidasi. Nah, selanjutnya yaitu berikut adalah contoh senyawa yang ada pada sel volta. Senyawa ZnSO4 dan CuSO4 adalah contoh senyawa yang ada pada sel volta. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana sih atau contoh dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu arus listrik sangat diperlukan. Namun tentu saja kita tidak selalu bergantung terhadap listrik dari sumber pembangkit listrik. Nah, tidak mungkin kita selalu menyalakan benda elektronik dengan menyambungkan kabel ke arus listrik. Nah, ada kalanya juga kita butuh menggunakan benda elektronik tanpa menyambungkan kabel. Nah, berikut adalah contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, yang pertama itu adalah ada baterai. Nah, baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Baterai ini terdiri dari 3 komponen yang penting, yaitu anoda, kutub positif baterai, katoda, kutub negatif baterai, dan pasta sebagai elektrolit atau penghantar. Nah, yang kedua itu ada sel aki. Nah, baterai ini sering digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Nah, yang terakhir yaitu sel bahan bakar. Nah, sel ini menggunakan campuran bahan bakar sebagai sumber energinya. Nah, sumber bahan bakarnya seperti campuran hidrogen atau H2 dengan oksigen atau O2 atau campuran gas
alam dengan oksigen. Dengan katoda adalah gas oksigen dan anoda adalah gas hidrogen. Nah, jadi sel volta itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi begitulah penjelasan video pembelajaran tentang sel volta.